Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bunsara MS Ikhwanul Kiram rahimakumullah. Sebagaimana dimaklumi bahwa terdapat banyak sekali aliran thariqat yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, bahkan di seluruh penjuru dunia. Ada aliran thariqat mu'tabarah, yakni yang benar, dan juga ada aliran thariqat tidak mu'tabarah, yakni yang menyimpang. Dari sini, sangat penting sekali untuk mengetahui beberapa ciri utama aliran thariqat yang tidak mu'tabarah, agar setiap muslim dapat terhindar dari segala bentuk ajaran yang menyimpang. Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Ya'qub MA rahimahullah dalam penjelasannya mengatakan bahwa dari sisi perilaku pengikutnya, ajaran thariqat yang tidak mu'tabarah dapat dilihat dari gejala-gejala penyimpangan berikut ini. Pertama, eksklusivitas. Pengikut thariqat yang tidak mu'tabarah cenderung tertutup terhadap keberadaan orang lain. Ajarannya cenderung disebarkan sembunyi-sembunyi, padahal situasi keamanan baik-baik saja. Bahkan tidak sedikit kegiatan thariqat yang menyimpang ini dilakukan malam hari, saat orang lain tidur lelap. Jika penyebaran thariqat ini melalui buku misalnya, maka buku itu juga tidak dijual bebas di tengah masyarakat, melainkan hanya berlaku untuk kalangan sendiri. Padahal sekiranya ajaran itu baik, tentu siapa saja boleh mengetahui dan mengamalkannya. Sifat menutup diri ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah, ini adalah jalanku, yakni agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku menyeru para manusia untuk taat kepada Allah secara jelas, yakni dengan hujjah yang terang. Quran Surat Yusuf ayat 108. Ayat ini menjelaskan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jelas, tidak tertutup, dan terbuka untuk semua orang. Dalam konteks thariqat, termasuk dalam pengertian jelas dan terbuka ini adalah kesediaan pengikutnya berdiskusi tentang ajaran thariqatnya. Kedua, fanatik dan radikal atau ta'assub dan tatarruf. Pengikut thariqat tidak mu'tabarah cenderung bersikap fanatis terhadap ajaran thariqatnya dan radikal terhadap pengikut thariqat lain. Sikap ini membawa mereka pada keyakinan bahwa hanya thariqat mereka yang benar, sementara thariqat lain sesat, bahkan keluar dari Islam. Padahal Nabi Muhammad SAW telah mewanti-wanti untuk tidak mudah menuduh orang lain sesat dan keluar dari Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man da'a akhahu bil kufri faqad ba'a bihi ahaduma." Siapa yang menuduh saudaranya seagama sebagai kafir, maka salah satu dari orang tadi benar-benar kafir. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, mempersulit diri atau tasyadud. Ajaran Islam sangat elastis. Ketika seseorang mendapatkan kesulitan, Islam memberi jalan keluar berupa rukhsah atau dispensasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah mengendaki kemudahan bagi kamu dan tidak mengendaki kesukaran bagi kamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Apabila di satu sisi Islam melarang umatnya untuk mempermudah menjalankan ajaran agamanya, maka di sisi lain Islam juga melarang umatnya untuk mempersulit diri. Sikap mempersulit diri ini antara lain tidak mau menggunakan kemudahan-kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala atau cenderung mengharamkan hal-hal yang dihalalkannya. Pengikut thariqat yang menyimpang mengharamkan dirinya menggunakan hal-hal yang dihalalkan agama, berupa pakaian, makanan, tempat tinggal, kendaraan, dan sebagainya.
Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan hal-hal itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan hal-hal yang baik dari apa yang dihalalkan oleh Allah bagimu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 87. Dalam sebuah hadis muttafaq alaih dari Anas bin Malik dikisahkan, ada 3 laki-laki yang berkunjung ke rumah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menanyakan ibadah beliau. Setelah diberitahu perihal ibadahnya, seorang dari mereka berkata, "Bagaimana ibadah kita jika dibanding ibadah Rasulullah? Padahal Allah telah mengampuni semua dosa beliau, baik yang terdahulu maupun yang akan datang." Lalu ia menyatakan diri untuk melaksanakan sholat malam setiap hari. Disusul temannya yang menyatakan akan berpuasa setiap hari, dan temannya yang lain menyatakan tidak akan menikah. Mendengar hal ini, Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut dan bertakwa kepada Allah. Tetapi aku berpuasa dan berbuka, melaksanakan sholat dan tidur, dan aku menikah. Siapa yang membenci perilaku atau sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku." Keempat, berlebih-lebihan atau ghulu. Sikap ini dikecam Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tercantum dalam surat An-Nisa ayat 171. Diterangkan, salah satu penyelewengan umat Nasrani adalah sikap berlebihan mereka dalam menilai Nabi Isa, bahkan hingga menganggapnya Tuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh, Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, dan yang diciptakan dengan kalimatnya, yang disampaikannya kepada Maryam, dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan, Tuhan itu 3. Berhentilah dari ucapan tersebut. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak. Hanya miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan cukuplah Allah sebagai pemelihara." Quran Surat An-Nisa ayat 171. Pengikut thariqat yang menyimpang biasanya berlebihan dalam beribadah dan beraktivitas, serta berlebihan dalam menilai guru thariqat atau mursyid mereka. Ini bertentangan dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, sebuah riwayat dalam Sunan Ibnu Majah melukiskan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru menegur orang yang selalu berpuasa tiap hari di luar bulan Ramadan. "Mengapa kamu menyiksa dirimu?" tegur beliau. Dari uraian di atas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, thariqat Mu'tabarah adalah thariqat yang mengacu kepada Al-Quran dan hadis, dan berada dalam kerangka syariat Islam. Kendati nama thariqat itu sendiri belum pernah ada pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, kemuktabarohan sebuah thariqat tidak dapat diklaim oleh pengikutnya sendiri, melainkan perlu melibatkan peran para ulama. Ketiga, thariqat tidak muktabaroh dapat menjadi mu'tabaroh jika ajaran-ajarannya yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dihilangkan. Keempat, konsekuensi hukum dari penyimpangan-penyimpangan ajaran thariqat tidak muktabaroh bervariasi. Sesuai kualitas penyimpangan-penyimpangannya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Penyimpangan kecil dapat berkonsekuensi makruh saja, dan penyimpangan terbesar dapat berkonsekuensi haram, bahkan menyebabkan kekafiran. Demikian penjelasan akhir seputar thariqat dari ulama kita tercinta, Profesor Dr. Ki Haji Ali Mustafa Ya'qub MA rahimahullah. Mudah-mudahan Allah SWT melipat gandakan amal kebaikan beliau, melimpahkan ampunan serta ridhonya kepada beliau, dan meninggikan derajat beliau di surga. Semoga tayangan video ini membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua.
di dunia dan akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wasi'ah wa amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.